ditampilkan ya oleh Pak Indra Poni juga ya tentang bagaimana kebijakan kota kita untuk menangani transportasinya atau mobility. Tapi menurut saya masalah mobility ini bukan hanya soal membangun jalan, ya, bukan hanya soal membangun flyover atau sarana-sarana yang lainnya, ya, tetapi lebih luas daripada itu. Jadi kalau misalnya kita membangun jalan, ya, Jakarta juga itu sudah lebih dulu ya, membangun jalan-jalannya, ya, flyovernya berseliweran ya, bahkan sudah sampai outer ring road gitu. Kalau Pekanbaru kan tadi baru outer ring road ya. Nah ini Jakarta sudah outernya tuh sudah 3 gitu. Ya, tapi tetap saja ya Jakarta macet. Ya. Jadi menurut saya mobility ini paling tidak dia harus memenuhi prinsip. Ya, prinsip pertama itu adalah efisien. Ya, efisien artinya ya yang diangkut itu ya dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ngangkutnya, ya itu rasionya kecil. Ya, jadi kendaraan yang bergerak sedikit, tapi yang diangkut banyak. Jalannya tidak penuh. Kemudian rutenya efektif ya dalam mengangkut. Yang kemudian yang lebih penting lagi, ya, tadi Pak Widarso juga menyampaikan, ya saya setuju, ya itu harus pro lingkungan, ya, karena 2/3 ya atau 67% ya bahkan sampai 70% dari penyebab polusi di perkotaan, polusi udara itu dari transportasi. Ya, jadi kenapa sangat penting bagi kita ya itu supaya transportasi ini bagaimana dipikirkan supaya pro lingkungan. Ya, tadi program gasifikasi ya, mobil-mobil pakai bahan bakar gas. Ya. Nah, tapi yang lebih penting lagi di sini menurut saya adalah bagaimana supaya transportasi massalnya yang harus hidup. Ya, transportasi massal. Nanti kita bicara transportasi massal ini ya lebih detail. Kemudian hal yang penting lagi menurut saya itu adalah penataan hierarki. Ya, tadi Pak Indra Poni menyampaikan ya itu ada jalan arteri kita, ada jalan kolektor kita, ya, kemudian ada jalan outer ring road. Ya, mungkin koreksi menurut saya Pak Indra Poni, itu kalau Pekanbaru pakai istilah outer ring road itu belum apa ya, belum sampai outer menurut saya. Jadi Pekanbaru itu baru sampai ring road. Nah, jadi jalan lingkarnya dulu. Jalan lingkar Pekanbaru ini kan belum ada, artinya belum tersambung. Ya, jadi yang mau dibuat itu ya itulah ring roadnya. Nanti kalau dibuat satu lagi di luar jalan itu baru namanya outer ring road. Nah, gitu. Jadi setelah ring road, outer ring road, baru di luarnya lagi baru outer ring road. Nah, jadi jalan lingkar yang ketiga. Gitu. Ya kalau Pekanbaru sekarang ini menurut saya pasti baru bangun ring roadnya. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ya, ada jalan arteri. Arteri ini biasanya menghubungkan dari utara ke selatan. Ya, kalau kita nyatakan itu ya Jalan Sudirman lah. Ya, Jalan Sudirman terus ke utaranya itu Jalan ya Sudarso, kemudian ke selatannya itu Jalan Arjuna Nasution, ya, itu jalan arteri. Ya, kemudian jalan timur barat, ya, timur barat atau barat timur dari Panam, kemudian tembus ke Arifin Ahmad, ke Sudirman, ya, atau ke Jalan Nangka, ya, kemudian nyebrang terus ke timurnya, ya, apakah Jalan Harapan Raya, Jalan Imam Munandar, ya, atau Jalan Hang Tuah yang nanti tembus ke apa namanya lintas timur. Nah, sementara jalan kolektor kita, ya, jalan kolektor kita, nah ini menurut saya ini yang masih malu-malu kita, ya, padahal jalan kolektor itu, ya itulah jalan yang mengantarkan apa namanya pusat-pusat pemukiman di masyarakat ini ke jalan ring roadnya. Nah, kalau saya barangkali menggambarkan jalan-jalan kolektor itu seperti jalan Rambutan, Jalan Paus, Jalan Delima, Jalan Raja Wali, Jalan Durian. Nah, yang seperti itu polanya masih terputus-terputus. Ya, sehingga lalu lintas kita ini belum efisien. Dan juga itu nanti terkait dengan pengaturan angkutan umumnya atau angkutan massalnya. Nah, ini saya kira kalau nanti bisa
tata ulang lagi yang mana yang betul-betul jalan arterinya, kemudian jalan kolektornya dilihat betul ya, apakah dia memang mengantarkan ke jalan arteri kita atau tidak. Karena jalan ini penting ya sebagai pengantar, jangan sampai jalan-jalan arteri kita jadi macet, ya. Jadi tidak ada pilihan nanti. Ya. Nah, kemudian terkait dengan transportasi massal, ya kita sudah punya, alhamdulillah ya, dinas perhubungan kita itu sudah menginisiasi ada busway, ya, bukan busway ya, jalur bus, ya TMP, ya Transmetro kita. Nah, cuma memang kalau kita lihat itu okupansinya ya atau jumlah penumpangnya di atas itu menurut saya masih belum mencapai yang maksimal ya, belum optimum. Ya. Mungkin jalur-jalur terpadat ya 80% menurut saya sudah ramai. Ya, bahkan banyak yang mungkin cuma 30% ya, 20% atau lebih rendah. Nah, ini ada masalah apa gitu? Ya, menurut saya ya, memang kita telah membangun sistem transportasi massal ini, tetapi okupansinya yang naik itu masih sedikit. Nah, ini nanti terkait dengan bagaimana mengalihkan orang, ya sehingga orang bisa nyaman ya, dia tidak naik mobil pribadinya, ya, tinggalkannya, dia naik bus, ya, atau daripada naik sepeda motor jauh-jauh ke kota, ya itu lebih enak, ya naik bus. Nah, jadi terkait dengan mode shift, ya, jadi pengalihan. Ya, kalau nanti kita bangun transportasi massalnya, kemudian masyarakat tetap juga tidak mau beralih dengan menggunakan transportasi massal ini, nah ini jadi repot kita gitu. Ya, yang seharusnya digalakkan ya, bagaimana strateginya? Ya, bisa dengan insentif ya atau disinsentif. Kalau insentif itu ya, orang naik bus, ya itu tiketnya didiskon banyak. Ya. Nah, kalau di disinsentif, waktunya 5 menit lagi Pak Ihsan. Ya, makasih Pak. Kalau disinsentif, ya itu tidak tidak diberikan kemudahan. Ya, kalau mau pakai kendaraan pribadi misalnya, ya itu parkirnya mestinya lebih mahal. Ya. Nah, sehingga kalau parkir di pasar bawah sana misalnya, ya di daerah yang padat itu lebih mahal. Kemudian juga terkait mobility ini dengan apa yang kita sebut sebagai TOD ya, Transit Oriented Development. Jadi artinya kita membangun ya itu di tempat yang jalur transportasi massalnya hidup, sehingga orang tidak masalah mau tinggal di pinggiran kota. Kenapa? Karena kalau biarpun dia tinggal di pinggir kota, ya, jalur transportasi cepatnya bisa sampai ke kota dalam 15 menit, ya maksimal setengah jam. Jadi artinya ya dia nyaman tinggal di pinggir kota. Kenapa? Karena konsep pembangunannya transit oriented development. Ya, jalur-jalur bus kita ataupun kalau di Jakarta itu MRT-nya itu dilewati oleh melewati tempat-tempat kumpulan yang besar. Nah, kalau kita bicara smart mobility ini, ya, itu harus terkait dengan pedestrian, ya, juga jalur sepeda. Ya, jadi kalau pedestrian misalnya, ya kalau orang sudah turun dari transportasi massal bus, ya itu dia mau kemana? Dia harus jalan kaki. Nah, kalau dia jalan kaki, ya itu harus disiapkan jalur yang memadai. Pedestriannya harus mulus, ya tidak berlubang, tempat penyeberangannya nyaman, kemudian naungan pohon dan seterusnya. Ya. Nah, itu juga nanti terkait dengan jalur sepeda. Jadi jalur sepeda ini jangan hanya sebagai penghias jalan kita. Ya. Penghias jalan artinya ada jalur sepeda ada gitu. Ya. Tetapi memang jalur sepeda ini dimanfaatkan untuk sistem transportasi. Ya. Jadi kalau di Belanda, ya itu untuk jarak 5 km dalam kota, ya misalnya kok di kota Rotterdam itu, ya itu lebih cepat orang naik sepeda daripada naik mobil. Nah, kenapa demikian? Karena memang dibuatkan jalurnya. Jalurnya itu bukan hanya jalur yang di pinggir jalan, tapi dia bisa menembus, bisa menyeberangi parit, buatkan jembatannya, bisa lewat di belakang, memotong jalan sehingga bisa lebih baik. Nah, terakhir, Pak Akhir, ya, hendaknya kita meluruskan mindset kita ya, bahwa smart mobility itu
bukan hanya memindahkan orang atau barang dalam jumlah yang besar, tapi yang lebih penting lagi adalah yang pindah itu, ya, yang pindah itu orangnya, barangnya, ya. Kendaraannya yang banyak itu keliru. Gitu, ya. Jadi kalau orang barangnya yang pindah dalam jumlah besar, efisien, nah seperti itu seharusnya mindset yang kita inginkan dalam pembinaan transportasi kita. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dulu. Ya, mudah-mudahan ada diskusi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Ihsan yang telah memaparkan tentang smart mobility. Selanjutnya kita persilakan Bapak Muhammad Ihsan untuk bisa menanggapi dua narasumber tadi, yaitu Bapak Kadishub, Bapak Yudhar, dan juga paparan dari Bapak Kadis PUPR, Bapak Indra Pomi Nasution, STMT. Silakan Pak Ihsan, bisa Bapak menanggapi. Ya, terima kasih Pak Ahyar. Ya, tadi pertama untuk paparnya Pak Yuliarso, saya kira banyak hal ya yang saya kira kita patut dukung ya dari apa yang disampaikan tadi, terutama terkait dengan transportasi massal. Ya, cuma memang transportasi massal kan ini membutuhkan biaya yang besar. Ya, persoalan di Pekanbaru tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa pertama itu terkait dengan mode shift. Ya, mode shift itu artinya bagaimana supaya masyarakat ini ya bisa beralih dari menggunakan kendaraan pribadinya, apakah itu mobil atau sepeda motor, itu pindah naik bus. Nah, jadi dia nyaman. Ya, bagaimana membuat nyaman itu? Nah, salah satunya ya misalnya dengan membuat sambungan atau feeder itu dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi artinya kalau orang mau naik Transmetro, kalau saya turun di terminal di halte ini, terus saya mau nyambung pakai apa? Sambungannya ada nggak? Gitu. Atau mau kalau saya mau jalan, ya jalannya jauh nggak? Jadi itu adalah jaminan, ya jaminan supaya okupansinya bisa naik. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana supaya masyarakat merasa kalau naik Transmetro ya, itu bisa lebih murah. Ya, lebih murah artinya ya dia hitung-hitungan pasti. Ya, tadi sudah disampaikan ya kalau misalnya ada tiket terusan, ya, tiket terusan itu sekali beli tapi bisa menjangkau seluruh kawasan kota dalam satu hari. Ya, jadi sekarang itu menarik. Ya, so memang kita harus tunggu nih ya bagaimana realisasinya tiket terusan itu. Ya, sehingga ya kita pun daripada nyetir jauh-jauh, ya itu lebih enak naik Transmetro. Ya. Ya tiketnya tiket murah, ya tiket terusan, ya nyaman. Kemudian Pak Indra Pomi, ya tanggapan saya, ya tadi disampaikan juga, ya jaringan jalan di Pekanbaru, ya terutama yang mengarah ke kawasan industri Tenayan, ya pengembangan kawasan Tenayan, ya. Ya, saya kira itu akses ke sana ya. Cuma yang untuk di Pekanbaru ya, yang penduduknya padat ya, Pekanbaru lama lah begitu ya, Pekanbaru lama. Ya, Pekanbaru yang lama, nah itu pembenahan jalan kolektor menurut saya sangat-sangat penting. Ya, jalan kolektor ya, jalan di luar jalan arteri itu mengalami masalah di hambatan sampingnya. Ya, jadi masyarakat itu sudah bangun sampai ke tepi jalan. Ya, jadi kalau ini tidak segera diatasi, nanti jalan kolektor itu bisa-bisa jadi jalan lokal dia. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi dengan jalan dengan lebar sekian, kemudian kawasan bebas sekian, pedestrian itu tidak akan bisa tercapai kalau pembenahan jalan kolektor ini tidak segera. Nah itu. Ya. Kemudian studi-studi ya tentang flyover, ya menurut saya pembangunan flyover ya itu karena dia memakan biaya yang besar, ya katakanlah misalnya flyover Pasar Pagi Arengka itu saja itu 75 miliar, ya sependek itu, ya 75 miliar itu. Ya kemudian yang di
FKA, ya kalau saya tidak salah sekitar 150 miliar. Ya, itu cukup besar biayanya. Ya, menurut saya kalau kita punya 200 miliar, ya, daripada membangun flyover, ya itu lebih baik bagaimana caranya supaya menghidupkan transportasi massal ini. Ya, baik dengan program insentif, ya, memberikan rangsangan atau diinsentif. Ya, ya. Jadi solusi untuk mengatasi padatnya transportasi atau supaya transportasi efisien itu memang mau tidak mau transportasi massal. Ya, kalau kita bangun terus infrastrukturnya, nah itu nanti kita hanya merangsang orang untuk membeli lebih banyak mobil, lebih banyak kendaraan. Nah, nanti kejadian di Jakarta akan berulang lagi. Saya kira itu Pak Ahyar ya, tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ihsan yang telah menanggapi narasumber kita, yaitu Bapak Yuliarso dan Bapak Indra Pomi. Selanjutnya mungkin Bapak Yuliarso bisa memberikan tanggapannya terhadap apa yang disampaikan. Ada dua tadi kalau salah, membuat sambungan transportasi yang lebih luas. Yang kedua, bagaimana tarif Transmetro silakan Pak Yuliarso. Ya Pak Yuliarso, apakah sudah? Ya, sip. Silakan Pak Yuliarso. Baik, terima kasih Pak Ahyar. Ini kami sudah mencatat terkait dengan masukan yang disampaikan oleh Pak Iksan, Pak Dr. Iksan. Kami memang selama ini terus berkomunikasi dengan Pak Iksan karena beliau memiliki pandangan khusus dan punya keilmuan khusus ya terkait dengan perkembangan kota. Jadi tidak salah kalau seandainya kita selalu berkoordinasi ke beliau. Jadi terkait dengan rencana kita, terutama yang tiket terusan itu Pak Iksan, bahwa tiket terusan ini dalam rangka untuk meningkatkan okupansi kita. Jadi konsep kita feeder itu adalah menjemput ya, kita menyiapkan mobil yang lebih kecil, sejenis ya kalau kita hari ini outlet lah, itu kapasitas 9-10 orang. Nanti akan kita siapkan sebuah koridor, di mana koridor itu nanti terhubungkan dengan halte yang terdekat ataupun di dalam satu jurusan. Nah, tiket tadi itu digunakan oleh warga ataupun pemanfaat feeder ini, itu kalau seandainya misalkan dia dari Swakarya, Jalan Swakarya itu mau ke Ramayana atau ke tempat tujuan yang lebih dekat dalam satu koridor, maka itu bisa digunakan satu kali tiket saja. Nah, Suaranya kurang terdengar Pak Yuliarso. Bagaimana Pak Yuliarso? Ya, ya, Be. Atas waktu. Sepertinya gangguan sinyal Pak Yuliarso. Kita tunggu dulu Pak Yuliarso. Sepertinya di unmute dulu Pak. Oke, sudah. Ya. Jadi saya lanjutkan Pak. Terkait dengan tiket terusan ini memang tidak selama-lamanya ataupun dalam satu hari bisa dipakai, tidak demikian. Tapi yang kita aplikasikan, yang kita adopsi itu ya itu berbatas waktu Pak. Jadi tiket terusannya bisa dipakai tapi berbatas waktu. Lebih kurang mungkin bisa kita untuk sementara nanti kita kasih waktu selama 2 jam.
Jadi selama 2 jam itu dia sudah bisa mencapai tujuannya yang ada koridornya di bus Transmetro maupun feeder tersebut. Jadi seperti ini. Kemudian memang kami selama ini untuk memenuhi jalur-jalur tertentu itu juga tidak bisa sepenuhnya, karena kita, apa yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi, di jalur-jalur yang ramai itu dulu yang menjadi prioritas kita. Sehingga sejauh ini kita masih memfokuskan terkait dengan pelayanan di jalur-jalur yang sudah ada. Karena apa? Karena kita melihat tadi yang disampaikan Pak Iksan, okupansinya masih rendah. Nah, kami dari sisi pemerintah tentu mengkoreksi pelaksanaan, mengevaluasi apa yang menyebabkan okupansi ini masih di bawah rata-rata. Tentunya apa yang saya ungkapkan tadi, inti dari bagaimana pelayanan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, sasarannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan lebih dekat. Nah, itu salah satunya itu dengan feeder. Kemudian cepat. Nah, cepat ini terkait dengan headway, ya. Jarak satu kendaraan dengan yang lain itu memang kemarin ada tim kajian itu masih terlalu jauh dari harapan, masih terlalu durasi waktunya terlalu panjang. Sehingga ini sedang kami siapkan. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di kendaraan umum itu isinya hanya sedikit, itu semata-mata juga salah satu tujuannya adalah bagaimana mendekatkan pelayanan itu lebih cepat, pelayanan yang diberikan. Jadi mobil yang beredar itu, jarak satu mobil dengan yang lain itu sebenarnya yang ideal tuh 15 menit paling lama. Nah, jadi ini tidak boleh lebih dari itu. Makanya mobil kita itu banyak beredar di kota, tetapi memang isinya saat ini masih okupansi tadi masih rendah. Nah, sesungguhnya kalau ini sudah ideal dengan batas waktu maksimal 15 menit, bahkan bisa 10 menit satu mobil ke yang lainnya, ini mungkin saya yakin dan percaya menjadi modal kita untuk bisa meningkatkan okupansi. Jadi headway-nya itu sangat diperlukan, mungkin nanti ke depan harus kita tingkatkan lagi. Kemudian ketepatan waktu. Nah, kalau harga sudah pasti murah ya, karena ada dukungan dari pemerintah atau yang kita kenal subsidi. Nah, oleh karena itu, kalau kenyamanan, sasaran kenyamanan, wah, cobalah naik bus. Tentu lebih nyaman, lebih enak, lebih dingin, ya, lebih sejuk, dan ya tentu lebih bersih mobil kita. Nah, saya kira untuk sementara itu yang bisa saya tanggapi, dan kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Yudarso. Mengingat waktu, kita minta tanggapan atau tanggapan dari Bapak Indra Pomi apa yang disampaikan oleh Bapak Iksan tadi. Silakan Bapak Indra Pomi. Suaranya Pak Indra mungkin di unmute dulu. Silakan Pak Baik. Indra. Terima kasih Pak. Memang tadi ada beberapa kalimat tuh sinyalnya hilang ya. Jadi tapi kami coba memahami apa yang disampaikan Pak Ihsan, tapi setidaknya ada 2 catatan kayaknya tadi. Yang pertama berkaitan dengan jaringan-jaringan jalan kita di kota yang lama ini gitu ya. Nah, kita memang yang pertama kita menetapkan GSB-nya berapa gitu ya Pak. Kemudian kita juga udah menetapkan hierarki jalannya. Hanya saja memang dari jalan-jalan kita ini karena dulu tumbuhnya secara alami sehingga tidak terencana dengan baik, makanya mesti ada upaya-upaya kita memang untuk membebaskannya kembali. Nah, ini tentu bersama-sama untuk bisa mengambil kembali GSB yang seharusnya ditetapkan, kita tetapkan. Kemudian juga kami terutama yang berkaitan dengan jalan-jalan yang dilewati oleh feeder angkutan umum kita, ini tahun 2021 ini kami juga memprogramkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan juga perluasan dari beberapa jalan kolektor kita yang akan dilewati oleh feeder-feeder dari Transmetro ini.
Nah, harapan kami adalah tentu ini harus semua pihak bisa mendukung, baik masyarakat, camat, lurah, dan lain-lain, supaya kita bisa menata kembali kita, terutama terbangun ini. Kami setuju dengan seperti pembangunan flyover dan lain-lain itu yang sangat tinggi. Nah, kita sungguhnya ingin simpang itu kembali, butuh kebutuhan tanah yang ini akan terhadap Kota Pekanbaru. Bukan kesadaran masyarakat transportasi umum ini ya. Nah, tentu bagaimana senang menggunakan transportasi umum, Pak Dokter juga perlu nyaman, perlu kita kemudian juga siapkan jalan untuk transportasi umum. Dan, yang paling penting adalah mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan-kendaraan. Kami kira itu Pak, tolong beri kota kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menanggapi tadi jalan penggunaan di umum supaya lebih nyaman, mungkin juga jalur sepedanya. Silakan Pak Ihsan, menanggapi kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Indra dan Bapak Yuliarso tadi. Iya Pak. Tapi mohon maaf Pak Akhir, tadi ada peserta yang sudah raise hand, saya kira ada mau berkomentar juga, yang mungkin lebih bagus dikasih kesempatan. Saya lihat Pak Rahmat Rahim tadi. Kita langsung ke pertanyaan Pak Bapak Ihsan. Ya. Ini ada beberapa peserta yang bertanya. Saya bacakan aja Pak ya, biar punya waktu. Ya. Yang tadi dari Bu Reni, ditujukan pertanyaan kepada Bapak Yuliarso tentang kenapa tidak ada akses ke bandara. Itu pertanyaannya. Yang kedua dari Pak Yamin, mohon diulangi lagi pertanyaan Pak Yamin. Tadi kebetulan mati lampu di kantor kami, jadi kami mohon maaf tadi apa yang tidak tersimpan. Dan juga pertanyaan dari Pak Indra, solusi untuk transportasi Kota Pekanbaru terutama menjangkau perumahan, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak narasumber, yaitu mungkin nanti mungkin lebih jelasnya mungkin dia minta tanggapan. Dan juga ini ada pertanyaan dari Pak Robi Tanjung. Dia katanya saran mungkin nih, ada peraturan dari Pak Wali tentang penggunaan kendaraan pribadi. Dan selanjutnya pertanyaan dari Pak Ahlan Ja'far, konektivitas transportasi Pekanbaru, Kampar, Siak, dan Pelawan, apa kabarnya? Jadi minta tanggapan dari Bapak Kadis Hub. Pertanyaannya, gimana kalau kita persilakan Bapak Kadis Perhubungan
untuk menanggapi beberapa tadi pertanyaan dari Bu Reni, dari Pak Indra, Pak Robi, dan Pak Halan Jafar. Silakan Pak Kadis, nanti mungkin kita juga minta tanggapan juga dari Bapak Ihsan tentang pertanyaan tersebut. Silakan Bapak Juliarso untuk menanggapi 4 pertanyaan tadi. Baik Pak Ahyar, terima kasih. Terkait dengan tidak adanya akses ke bandara ya. Halo? Halo? Bisa diterima Pak Ahyar? Saya jelaskan bahwa untuk di bandara kita sebenarnya sudah memiliki satu layanan bis juga. Tetapi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan, Pak Dr. Ihsan, memang headway-nya masih terlalu jauh dari harapan kita. Tetapi pada intinya untuk akses ke bandara itu sudah ada. Ini satu rangkaian, koridornya Sudirman, kemudian sampai ke Ramayana. Kemudian yang terkait dengan konektivitas kita Pekan Sikawan. Nah ini memang hal yang menjadi kesepakatan bersama lah. Kemarin kita di awal-awal tahun sudah mendapatkan kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Dirjen Hubdapnya, Perhubungan Darat, dan Gubernur Riau, dan juga Wali Kota Pekanbaru untuk menindaklanjuti yang menjadi aglomerasi dari daerah kawasan metropolitan Pekan Sikawan ini. Nah, yaitu ada Pekanbaru, Kampar, Siak, dan Pelalawan. Jadi ini memang kemarin sudah kita laporkan kembali kepada Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Gubernur, dan ini Bapak Gubernur yang pada saat sebelumnya itu menjadi kepala daerah di Kabupaten Siak juga sudah pernah mendorong dan meminta supaya Pekanbaru bisa mewujudkan ini, tetapi karena sekali lagi ini kewenangannya berada di Gubernur, alhamdulillah. Maka Pak Gubernur hari ini ketika beliau jadi gubernur, beliau langsung menyambut hal ini dengan cepat, bahwa dalam waktu dekat ini akan kita dudukkan lagi, dan kita berusaha untuk menerbitkan dan mewujudkan bagaimana konektivitas layanan bus massal ini di kawasan Pekan Sikawan ini bisa terwujud. Nah, saya kira demikian, dan lagi-lagi ini memang terkait dengan kewenangan yang hari ini dimiliki oleh kepala daerah itu, terutama kabupaten kota, tidak bisa melompat di wilayah lainnya. Saya kira demikian Pak Ahyar. Terima kasih Bapak Juliarso yang telah menanggapi beberapa pertanyaan tadi, mungkin yang kita baris bawahi tentang konektivitas Pekan Sikawan. Ya, kita mungkin meminta kepada Bapak Gubernur selaku yang membawahi di bidang, karena Pekan Sikawan itu terdiri dari 4 kabupaten, mungkin ada kebijakan dan kedudukan dari Bapak Gubernur untuk segera terwujud dari Pekan Sikawan tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan dari mungkin Bapak Rahmat Rahim, mantan dari Kadishub Provinsi Riau. Mungkin ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Ini dari Pak Rahmat Rahim, karena katanya hampir asar, dia titip aja pertanyaannya. Transportasi di Kota Pekanbaru tergantung dengan Pak Wali Kotanya. Dulu zaman Datuk Abdurrahman Hamid dan Datuk Ibrahim Arsyad, transportasi masih mengikuti RT/RW. Ketika Bapak Usman Effendi Apan mulai RT/RW Pekanbaru tidak diacu. Land use-nya tidak lagi mengikuti perkembangan tata ruang, apalagi transportasi. Mungkin ini pertanyaannya disampaikan kepada Pak Ahyar. Pak Rahmat mau nanya langsung katanya. Pak Rahmat mau nanya langsung. Iya. Oh ya, silakan Pak.
Rahma Rahim untuk menanyakan. Udah di-unmute Pak ya. Makasih Pak Ahyar. Udah dengar Pak? Iya Pak. Udah dengar ya. Satu ringkas saja Pak Kamda Arsal. Pertama ke Pak Kadisub Adinda saya Pak Yuliarto. Satu indikator semakin bagusnya public transport setahu saya semakin banyak orang shifting dari mobil pribadi ke public transport kata Pak Isan tadi. Buktinya hari ini makin banyak orang jadi memakai kendaraan pribadi, artinya kita belum bisa menyediakan public transport yang diingini masyarakat mungkin. Jadi bagi saya nanti smart car sih oke, semua oke, bagaimana land use dan transport oke, tapi indikatornya adalah bagaimana kalau bisa Pak Wali pun pakai public transport ke kantornya, jangan pakai mobil pribadi Pak Firnya. Yang kedua tadi Pak Yuliarso juga bagaimana dengan pekan Sikawan lebih bagus kita lupakan Pak karena tidak didukung oleh Siak dan lain sebagainya. Yang kedua pekan baru ini ya lebih habisin energi aja Pak Cik Isan daripada kita habis energi. Asik berbicara rapat tapi tidak ada tindak lanjut. Yang kedua bagaimana caranya nanti kota Pekanbaru ini Pak Yuliarso, Pak Indra Fomi bukan melayani penduduk kota Pak. Tapi pada weekend dia melayani 12 kabupaten kota yang membebani ruas jalan di di kota Pekanbaru. Pak Indra Fomi itu dulu dari Kampar ikut membebani kota Pekanbaru di weekendnya. Makanya kalau daripada setiap weekend, mending dia setiap hari saja dia bebani pindah ke sini. Nah ini yang harus dipikirkan Pak Cik. Antara traffic flow tadi. Yang ketiga, saya juga bingung. Banyak jalan arteri yang sekarang sudah jalan lokal. Dulu kita Jalan Riau itu jalan arteri, Pak. Tapi karena Cina-Cina menganggap itu kepala naga, dikasih izin ruko. Dengar, Pak? Dengar, Pak Cik? Halo? Masih dengar, Pak? Lanjut, Pak. Saya masih dengar. Dengar, Pak Cik, ya? Nah, saya ingin kalau lanjut Pak Rahmat. Lanjut Pak. Dengar, Pak. Oke, makasih, Pak. Ini ada Pak Dr. Yamin, senior saya. Jalan Arengka itu arteri Pak, tapi karena banyaknya feeder yang masuk, jalan akses masuk, sekarang saya bilang jalan Arengka itu adalah jalan lokal Pak Isan. Tidak lagi, jalan arteri itu jalan yang tidak diganggu oleh feeder Pak Yuliarto. Ini kan kalau kita lihat jalan kecil pun dimasuk ke jalan Arengka Pak, dari jalan gang pun masuk ke jalan Arengka. Konsep sekarang juga flyover, yang kita bangun bukan flyover Pak, yang kita bangun adalah persimpangan tidak sebidang kata Pak Indra Bumi. Kalau kita mau bangun flyover, yuk kita bangun sekalian flyover dari ujung Arengka sampai ujung Arengka lagi kayak di kota Casablanca itu Pak, itu baru flyover. Di Pekanbaru itu tidak ada flyover Pak Yuliarto. Yang kita bangun adalah jembatan yang tidak sebidang. Nah ini kalau kita mau serius, tergantung Pak Walinya sih Pak. Mudah-mudahan Pak Isan mau jadi wali kota berikutnya kita tata betul Pak Cik kota ini dengan baik itu ya. Pak Fir itu orang transportasi, cuma sudah telat masuknya, sudah bertungkus lumus transportasi kota baru dia masuk. Kenapa tidak dari periode pertama Pak Fir memikir seperti ini gitu. Kemudian Pak Indra Pomi, tadi bagus konsepnya Pak, ada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan. Pertanyaannya lahannya di mana Pak? Membebaskan lahannya juga tidak mudah di kota ini. Bagaimana strategi Pak Indra ke depan dalam rangka membuat ruas jalan yang ideal seperti itu. Tadi setuju Pak Ciksan TOD. Sekarang traffic apanya aja Pak? Manajemennya aja Pak Isan. Yang kita jangan jadi dengan menyelesaikan masalah transportasi jangan menambah supply itu maksud Pak Isan tadi. Tapi travel demand manajemennya dulu sehingga uang tidak habis banyak. Kota juga tidak banyak duit kali. Provinsi apalagi sekarang Pak Isan sejak Covid. Jadi kalau minta bantuan gubernur juga kesusahan sekarang Pak Yuliarto. Minta bantuan presiden juga kesulitan karena Covid tadi itu. Apalagi FUKA Pak ya, ada FUKA sekarang, ada volatile, uncertainty, apalagi itu kompleksitas dan ambigu. Jadi negara ini tidak punya duit lagi Pak. Bagusnya kita tata transportasi ini travel demand management. Itu gambar di belakang saya kalau orang Pekanbaru lama tahu tuh Pak Cik. Itu di bom lama. Selamat datang di Pekanbaru. Itu kalau yang tahu di mana Pak Akhir. Pak Akhir orang lama Pekanbaru akan tahu gambar di belakang itu outlet Iril dan lain. Dulu tertata Pak.
Saya harus jujur, saya tidak tahu, saya karena fungsional sekarang berbicara bebas. Pekanbaru ini luluh lantaknya sejak zaman Pak Usman Effendi apa? Mengasih jalan Riau, jalan Kepala Naga, katanya Cina intervensi di situ, ya sudah habis luluh lantak. Dokter Yamin itu bagaimanapun ilmunya sekarang sudah susah menyelesaikan masalah transportasi, Pak. Jadi kesimpulan saya, Pak, ya ke depan itu ya harus komit antara land use dan transport. Harus kita komit dengan tata ruang. Jangan diintervensi lagi. Ya Pak Cisane, ini KTP aja bisa diintervensi, lurahnya langsung. Nah, mudah-mudahan tidak ada Joko Chandra yang lurah-lurah di Pekanbaru yang kayak lurah di Jakarta, Pak. Joko Chandra yang lewat Pekanbaru lagi. Saya kira gitu dulu Pak Cik. Agak curhat sedikit Pak hari ini karena masalah transport ini masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu ini. Memang harus perlu komitmen. Terima kasih Bapak Rahmat Rahim yang telah memberikan beberapa tanggapan atau pertanyaan kepada kedua narasumber tadi, yaitu Bapak Kadishub tentang indikator dan rekan sekawan dan juga hal lainnya. Kita minta dulu tanggapan dari Kadishub tentang pertanyaan dari Bapak Rahmat Rahim tersebut kepada Kadis Perhubungan Bapak Yudiarso. Kita persilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ahyar. Ini memang senior saya nih Pak Rahmat Rahim ini, samping beliau juga pernah mantan Kadishub. Sebelumnya beliau juga pernah mengajar saya ketika saya mau setelah selesai tamat SMA ataupun mau menghadapi ujian akhir, beliau adalah mentor saya ini. Jadi memang ilmunya luar biasa dan beliau orang pintar. Terima kasih Bang Rahmat. Jadi apa yang disampaikan itu benar, tetapi pada intinya kita ingin berkolaborasi lah, bagaimana bisa mewujudkan. Tapi tadi yang saya tangkap adalah terkait dengan komitmen. Nah, komitmen kita memang hari ini daripada terlambat, ya, biarlah kita berbuat, ya, daripada tidak sama sekali, biarlah terlambat. Jadi demikian. Artinya konsep-konsep masukan yang sifatnya positif, konstruktif, dan ini akan kita akomodir dan kita kolaborasikan. Karena bagaimanapun juga, apa yang disampaikan tadi, Wali Kota kita ini adalah ahli transportasi. Jadi S2-nya memang transportasi. Jadi beliau mengerti bagaimana kondisi transportasi di Kota Pekanbaru. Tetapi paling tidak, kita berusaha untuk menyambungkan konsep kita ini dengan kepentingan provinsi dan pusat. Nah, ibu kota Pekanbaru ini, Pekanbaru adalah ibu kota provinsi yang memang harus kita bersama-sama membangunnya. Saya terus terang sebenarnya optimisme kita itu muncul ketika kita mendapatkan dukungan dari beberapa NGO yang diturunkan oleh pemerintah pusat terkait dengan bagaimana kita menerapkan membuat sebuah tran line ataupun koridor baru terkait dengan bus massal ini ataupun angkutan massal, di mana ada beberapa potensi yang tidak dimiliki oleh daerah lain atau dimiliki oleh daerah-daerah yang hari ini sudah berkembang dan macet. Yaitu jalan-jalan kita ini, Pak, itu sebenarnya untuk membuat BRT itu minimal memiliki lebar jalan 38 meter. Tetapi hampir yang jalan yang akan dijadikan itu di atas 38. Jadi ini membuat kita lebih optimis. Sehingga kemudian yang lain-lainnya juga ada indikator-indikator yang membuat kita semakin semangat untuk memperbaiki dan memanage transportasi kita. Makanya tadi yang disampaikan itu benar semua apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Rahim. Memang manajemen untuk transportasi ini harus kita bersama-sama. Di dalamnya itu harus duduk bersama antara kita, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pusat. Karena hierarki jalan kita ini juga memiliki kewenangan masing-masing. Sehingga bagaimana kita membagi jalan ini fungsinya untuk kendaraan roda bermesin, kendaraan umum, kemudian ada sepeda untuk jalan juga, ini juga harus duduk bersama. Dan yang terlebih tadi yang disampaikan adalah komitmen. Nah, hari ini barangkali Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Firdaus SDMT berkomitmen yang dituangkan di dalam visinya itu mewujudkan Pekanbaru Smart City. Di dalamnya ada indikator-indikator ataupun pilar-pilar smart mobility. Nah, kita lah barangkali
ke depan apabila ini sudah memiliki blueprint, nah tentunya kita melaksanakan ini dengan baik. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat membuka lebar pintu terkait dengan bagaimana transportasi di Kota Pekanbaru ini bisa lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan Pekan Sikawan, Pak, untuk kebutuhan Pekanbaru sendiri, kita tetap akan terus memberikan layanan ini, karena ini memang kebutuhan yang harus disiapkan oleh pemerintah. Tapi ketika berbicara lompat pagar di luar kewenangan Kota Pekanbaru, maka ini kita harus kembalikan kepada gubernur yang memiliki kewenangan lintas kabupaten kota. Jadi terkait ini dilupakan atau tidak, ya bukan saya yang menjawabnya, senior Pak Rahmat Rahim. Saya kira demikian. Saya kembalikan pada Pak Ahyar. Terima kasih. Pak Yunarso yang menanggapi pertanyaan dari Bapak Rahmat tadi tentang juga terakhir tentang Pekan Sekawan, ini memang kewenangan Pak Rahmat. Ketika kewenangan, ketika melompat pagar ke wilayah yang lain, itu mungkin kewenangannya di Provinsi Riau. Bagaimana Pak Rahmat Rahim? Apakah sudah udah mengerti atau sudah puas dengan tanggapan dari Pak Yuleso tadi? Pak Rahmat? Baiklah, untuk menghemat waktu, kita lanjutkan dengan terima kasih Pak Rahmat Rahim. Tadi lagi di unmute oleh host. Ya, tinggal ini aja lagi Pak Indra Pomi dengan Pak Ihsan, barangkali kami sudah sepaham Pak. Jadi izin kami meninggalkan tempat dulu Pak karena sudah komat. Makasih Pak Adinda Yuliarso, Adinda Indra Pomi, Pak Ihsan, kawan kolega. Saya izin dulu Pak. Ya. Oke Pak. Ya Pak Rahmat, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan di chat, kolom chat. Ada pertanyaan dari, ini pertanyaannya banyak ditujukan kepada Bapak Yudarso, karena mobility ini adalah, smart mobility adalah leadernya adalah dari Dinas Perhubungan. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Yamin. Bagaimana atau sudah selayaknya ada bus sekolah di Kota Pekanbaru, terutama yang padat sekolah. Yang kedua, Bapak, sebelum ditanggapi, ada pertanyaan juga dari Bu Reni, salah seorang pustakawan media Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru, yang menanyakan, Pak Yuliarso, saya dengar ada bus Transmetro yang digunakan untuk pustakaku menjemput. Kapan ya Pak direalisasikan? Terima kasih sebelumnya. Itu mungkin pertanyaan dari Bu Reni. Selanjutnya kita karena mengingat waktu Pak, kita batasi pertanyaannya karena nanti ada closing juga dari Bu Kadis, karena waktunya sekarang udah jam 16 Pak. Nanti ada juga tanggapan terakhir dari Pak Ihsan tentang atau sore hari ini. Silakan Bapak Yuliarso menanggapi dua pertanyaan tadi. Yang pertama tentang bus sekolah, yang kedua tentang bus kota menjemput bus untuk ini kanan arsip. Silakan, ya, baik Pak Ahyar. Saya menyimak terkait dengan bus sekolah. Alhamdulillah tahun 2019 kita sudah mendapat bantuan bus sekolah oleh Kementerian, tetapi hanya 1 unit. Kemudian dengan keterbatasan kita juga, maka untuk penambahannya kita masih sedang usahakan, tetapi ke depan sebenarnya sudah mau kita laksanakan, tetapi karena mengingat anak-anak sekolah dari rumah, learn from home, maka ini tidak kita laksanakan, belum kita layankan, belum kita jalankan. Jadi Pak Yamin,
untuk busnya sendiri sudah standby di kantor Dinas Perhubungan 1 unit, dan ini sudah kita buatkan rutenya, yaitu yang berada di kawasan sekolah yang SMP 4, SMP kayaknya nggak bagus deh jadi wartawan terus jadi staff. SMP 1 yang berada di 50 maupun yang di sekitarnya. Jadi sudah ada ini 1 unit. Mudah-mudahan dengan kondisi yang lebih baik nanti ke depan, Ya, kalau aku ngefans sama BTS. 2021 akan kita laksanakan untuk bus sekolah ini, kita jalankan. Terkait dengan bus pustaka, memang kita memiliki beberapa agenda program kegiatan yang sudah kita buatkan sebenarnya. Ada beberapa bus yang akan kita buat untuk bus pustaka ataupun mengantar jemput anak-anak sekolah supaya ke pustaka itu sudah disampaikan dan sudah diperintahkan oleh Bapak Wali Kota. Tetapi karena kondisi ya tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat Ain, beliau juga di samping sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan juga sebagai Kepala Bapeda, mengetahui persis bagaimana alokasi uang, alokasi anggaran kita yang hari ini sangat terbatas, apalagi dengan musibah COVID ini. Jadi semua yang disampaikan ini sudah teragendakan sama kita semua, Pak, sama di Kota Pekanbaru, khususnya di Dinas Perhubungan, tetapi untuk realisasinya memang perlu usaha dan upaya kita bersama bagaimana ini bisa terwujud ke depan. Dan untuk yang lainnya saya kira terima kasih, dan sekali lagi kami sangat mengharapkan masukan yang sifatnya kontribusi yang positif dan konstruktif supaya Pekanbaru ini benar-benar tidak terjebak dalam macet, ya, mungkin trafiknya lebih baik, manajemen lalu lintasnya lebih baik, dan kita nyaman berada di Kota Pekanbaru. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuliarso. Mungkin langsung aja Pak, statement penutup dari Pak Kadis Perhubungan tentang hal-hal yang kita bicarakan mulai dari awal tadi sampai terakhir pertanyaan tadi. Mungkin ada closing atau penutup dari Bapak, statement penutup dari Bapak. Terima kasih Pak Ahyar. Sebenarnya saya sudah menyampaikan tadi, intinya kita tidak bisa berdiri sendiri. Pekanbaru bagian dari Provinsi Riau. Provinsi Riau bagian dari Indonesia. Dan untuk membangun dan memperbaiki sistem transportasi menuju smart mobility itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat, stakeholder, akademisi, masyarakat umum, dan kita semua yang bisa mewujudkan bagaimana smart mobility ini bisa terwujud di Kota Pekanbaru. Dan lagi-lagi ini harus kita laksanakan dengan komitmen yang tinggi, komitmen yang kuat, sehingga Pekanbaru ini bisa mendapatkan gelar Smart Mobility for Smart City. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis Perhubungan, Bapak Yuliarso, yang telah menyampaikan statement terakhirnya. Selanjutnya kita minta statement penutup dari Bapak Kadis PUPR, Bapak Indra Pomi Nasution STMT. Kepada Bapak Indra Pomi, kita persilakan. Silakan Pak Indra. Di-unmute dulu Pak. Ya, siap Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ahyar. Intinya adalah tadi apa yang kita sampaikan sudah ditanggapi oleh Pak Doktor dan juga ditanggapi oleh senior kami Pak mantan Kadis Perhubungan. Intinya apa yang beliau sampaikan akan kita catat dan kita tindak lanjuti, dan juga harapan kita adalah bagaimana transportasi umum di Kota Pekanbaru ini bisa kita nikmati bersama. Tentu masalah manajemen dan lain-lain akan menjadi urusan dari Pak Yuliarso. Kalau berkaitan dengan infrastruktur dan lain-lain, itu nanti menjadi urusan kami. Yang jelas, harapan-harapan yang disampaikan oleh para senior, para peserta yang hadir, akan menjadi catatan dan akan kami lakukan perbaikan di ke depan ini. Saya kira dari kami itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membangun Kota Pekanbaru ini dan juga jangan berhenti melakukan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Indra Pomi yang telah menyampaikan transmedia tadi. Selanjutnya kepada Bapak Ihsan, mungkin Pak Ihsan menyampaikan tanggapannya dan statement akhirnya. Silakan Pak Ihsan. Ya, baik, makasih Apakah dari paparan 2 kali tadi, apakah Pekanbaru sudah smart mobility? Mungkin Bapak Ihsan bisa menanggapi dan menyampaikan harapan dan bagaimana ke depannya Pekanbaru dalam 2 menit terakhir ini, Pak, untuk Bapak. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak ya. Dulu tuh aku pernah kan. Smart mobility ini kan kondisi yang ideal ya. Artinya kondisi yang ideal yang semua kota itu bercita-cita ingin menjadikan mobility di kotanya itu menjadi smart ya. Jadi itu harapan kita semua ya, termasuk Pekanbaru. Dan menuju ke sana itu memang tidak mudah. Artinya butuh waktu, butuh biaya yang besar, kemudian butuh effort, komitmen ya. Dan saya kira Pekanbaru punya itu semua. Ya, cuma masalahnya bagaimana kita melakukan itu pada track yang benar. Ya, tadi saya telah sampaikan bahwa prinsip-prinsip untuk mewujudkan smart mobility itu kan pertama adalah efisien. Ya, jadi apa yang kita bangun itu efisien. Ya, apa yang kita rencanakan yaitu efektif. Nah, di antara tulang punggungnya itulah transportasi massal. Tidak ada satupun kota di dunia ini yang mobility-nya bagus tanpa menghidupkan transportasi massal. Ya, jadi transportasi massal itu harus, ya, apakah itu bentuknya busway, ya, atau BRT, atau MRT. Ya, nah, MRT kalau yang di Jakarta ya pakai kereta, tapi yang jelas transportasi massalnya harus hidup. Kalau itu tidak hidup, maka selamanya mobility kita tidak akan smart. Ya. Orang bertumpuk di jalanan, berpacu-pacu pakai kendaraan pribadinya, sementara transportasi massalnya tidak hidup. Kota ini akan mengulangi sejarah yang sama. Ya. Jadi saya kira penanganan itu harus sejalan dengan penanganan hierarki jalan-jalan kita. Ya. Nah, nanti kaitannya dengan pedestrian, dengan jalur sepeda, kita memandang itu semua menjadi satu sistem yang kompak, artinya saling mendukung. Nah, kalau kita lalai dalam merencanakan, ya, kemudian menganggarkan secara efisien, efektif, ya saya kira nanti kita akan banyak menghabiskan dana, tetapi target smart mobility tidak akan tercapai. Jadi meskipun demikian, kita juga berikan apresiasi ya kepada Dinas Perhubungan ya yang telah memulai sistem busway-nya, karena saya kira Pekanbaru ini termasuk yang maju ya di Indonesia untuk transportasi massal busnya. Ya, saya kira saya berikan apresiasi itu. Ya, tentu ini harus didukung dengan sistem manajemen yang benar. Ya, termasuk nanti penanganan jalannya, hierarki jalan, Pak Indra Pomi, nanti kita diskusi bareng-bareng lagi Pak Indra, ya bagaimana supaya hierarki jalan ini benar-benar kita penuhi syaratnya. Ya, nah gitu. Saya kira kita berproses ya, dan saya yakin Pekanbaru berada pada track itu, ya tinggal kita dukung sama-sama. Ya, makasih Pak Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ihsan yang telah memberikan closing statement terakhir tentang smart mobility Pekanbaru. Ya, mungkin ada 2 poin tadi yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kalau kita mau smart mobility, transportasi massal kita harus bagus dan nyaman. Dan juga tadi juga tentang jalan, kita pengamanan jalan terutama dalam pedestrian kepada masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, kepada narasumber pertama Kadishub Pekanbaru, Bapak Yudarso STTP MSI. Terima kasih Pak. Semoga transportasi massal kita bagus dan nyaman nantinya. Dan juga terima kasih kami kepada Bapak Indra Pomi yang telah menyampaikan paparannya dan juga tadi
tentang manajemen manajemen dan di Kota Pekanbaru, dan juga terima kasih kami kepada Bapak Ihsan yang telah memberikan paparannya dan menyampaikan semen terakhir. Semoga Pekanbaru smart mobility. Terima kasih Pak. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi tentang smart mobility dan topik lainnya. Terima kasih Bapak. Saya kerjakan undur diri. Mungkin saya serahkan kepada MC, kepada Bapak AB. Ya, silakan Bapak Abdul Latif. Dan mungkin nanti ada closing statement dari Bu Kadis. Mungkin kami serahkan dulu kepada Bapak Abdul Latif. Silakan Pak Abdul Latif. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahyar sudah memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh mereka dalam diskusi tersebut bisa kita ambil manfaatnya. Dan kepada seluruh peserta juga saya ingatkan kembali untuk mengisi form yang sudah saya share di chat untuk keperluan dokumentasi kita bersama, yang nanti akan setelah ini akan kita kirimkan sertifikat juga. Sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan sedikit closing remarks dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Bu Nelviona. Kepada Bu Nelviona, saya lihat sudah standby ya dari tadi. Kepada Bu Nelviona, waktu tepat kami persilakan. Terima kasih Mas Abe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Muhammad Ihsan yang meluangkan waktunya yang sangat sempit untuk bisa bincang-bincang bersama kita dalam kegiatan korelasi yang keempat pada sore hari ini. Beliau adalah juga dosen saya ketika saya ambil Pascasarjana Lingkungan. Yang kami hormati juga Pak Indra Pomi, rekan kerja kami yang luar biasa. Kebetulan beliau adalah Ketua Panitia Hari Jadi Kota Pekanbaru yang bersama-sama menginisiasi kegiatan ini dalam rangka mengimplementasikan visi pemerintah Kota Pekanbaru ke masyarakat, mensosialisasikan kembali apakah benar Pekanbaru sudah smart, apa yang bisa kita sampaikan dan apa yang bisa diterima oleh masyarakat, itu yang kita inginkan. Dan alhamdulillah bersama kita juga hadir tadi Pak Kadishub, Dinda kami yang luar biasa smart people ya, udah jadi lengkap. Memang itu tujuannya Pak Wali Kota, memang bagaimana visi Kota Pekanbaru menjadi semacam visi yang memang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Tentunya salah satu salah satu pilarnya adalah smart mobility ini. Korelasi ini memang Pak Ihsan kami gagas dalam rangka Hari Jadi Pekanbaru yang ke-236. Dalam rangka untuk melakukan membuat suatu kegiatan diskusi online yang memang bersama-sama dengan Forum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Pekanbaru, bertujuan untuk lebih mengenal Pekanbaru lewat diskusi terbuka, kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Hari ini Smart Mobility yang menjadi salah satu pilar Smart City bertujuan untuk memang tadi menciptakan mobilitas ya Pak Ihsan ya, agar mobilitas pergerakan orang maupun barang secara efektif dan efisien dalam sebuah kota yang semakin padat karena semakin berkurangnya ketersediaan ruang. Itulah konsekuensi dari satu kota besar, Smart City. Konsep ini tentunya diimplementasikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal yang didukung oleh teknologi dan IT. Tentunya kami berharap juga bahwa dalam transformasi massal itu literasi informasi tetap ada Pak Ihsan ya. Jadi buku perpustakaan di shelter-shelter Transmetro itu memang perlu dihidupkan kembali, dan kami berharap kerjasama dari Dinas Perhubungan untuk juga bagaimana kita bisa
kegiatan yang pernah kita coba, ternyata buku-bukunya banyak hilang, Pak Ihsan. Mungkin sistem manajemen yang perlu kita pelajari kembali sehingga aset kita, buku-buku kita tidak hilang. Hilang mungkin bangga sih sebenarnya Pak Ihsan ya. Berarti masyarakat kita suka membaca. Jadi buku dibawa pulang untuk dibaca. Jadi sebenarnya satu sisi kita bangga, tapi satu sisi kita harus kehilangan ini aset kita, karena itu tercatat sebagai aset juga di perpustakaan kota. Nah, mungkin ke depan kami berharap ada semacam bentuk sistem yang bisa kita lakukan sehingga mencerdaskan masyarakat, smart people-nya di smart mobility. Jadi itu salah satu yang kita harapkan. Kami yakin dengan diskusi yang kita lakukan hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua, tentunya ketika kita benar-benar menyimaknya dari awal sampai dengan akhir. Walaupun kegiatan kolerasi ini dilaksanakan pada masa COVID-19, meskipun kita bertemu dalam ruang maya dengan Pak Ihsan udah hampir lama sekali ya Pak ya, tidak ketemu. Pak Indra Pomi juga terakhir juga kita ketemu beberapa saat yang lalu. Namun meskipun dalam kegiatan COVID, tentunya kita semua harus tetap bersyukur bahwa wabah ini tidak membuat kita berhenti berkarya dan terus melakukan kegiatan-kegiatan produktif dan kreatif. Salah satunya adalah dalam bentuk webinar ini. Dan kegiatan ini tentunya kita akan upayakan terus ada ya Pak ya, komunikasi yang lancar antara pemerintah dengan masyarakat, tentunya didukung oleh bapak-bapak dari akademisi. Kami merasa bahwa kegiatan korelasi ini memiliki konsep yang merupakan salah satu bentuk dari literasi informasi dan literasi digital yang saat ini sangat penting, terutama dalam masa pandemi COVID sekarang ini. Bahwa kita yang terliterasi dengan baik, melek digital, mudah-mudahan akan mudah untuk mencerna informasi yang beredar di dunia maya saat ini. Tentunya saat ini perpustakaan terus berubah, bertransformasi menjadi bukan hanya sebagai tempat menyimpan buku, tapi juga sebagai pusat informasi dan pusat kegiatan masyarakat, sebagai wadah untuk meningkatkan literasi masyarakat, karena literasi ini memang penting untuk mendorong ujungnya adalah bagaimana masyarakat kita menjadi sejahtera. Kegiatan literasi dan penyajian informasi, baik cetak maupun online, perpustakaan berandil besar Pak, menciptakan masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi yang lebih tinggi sehingga mendorong perubahan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Kami berharap kegiatan literasi ini akan terus dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Pekanbaru. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Saya tadi ingat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa tidak cukup hanya untuk smart itu tidak cukup hanya komitmen saja, tapi perlu waktu, biaya, dan track yang benar ya Pak ya, manajemen yang baik. Seolah apa yang kita citakan bersama mewujudkan Smart City yang madani akan segera terrealisasi. Mohon maaf atas segala kekurangan panitia semuanya. Salam dari pengurus GPMB Kota Pekanbaru buat kita semua, terutama sekali buat Pak Kadis PUPR yang juga Ketua Panitia Hari Jadi yang sangat support terhadap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di Perpustakaan Kota Pekanbaru. Terima kasih Pak Ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, kita foto bersama dengan salam literasi ya Pak ya. Silakan MC, terima kasih. Ya, mungkin Bapak Ibu-ibu boleh diaktifkan videonya. Kita mau screenshot dan foto bersama. Salam Udah aktif ya? Unmute aja itu. Di unmute ya. Pak Yuliarso silakan, salam literasinya di mute aja itunya, di unmute ya. Okay. Suaranya. Jadi ada ininya Pak Indra, Pak Ihsan, kalau kita di komunitas literasi ini, kita ingin semua masyarakat literate terhadap semua ilmu dan pengetahuan. Jadi kita punya salam literasi, L. Jadi ketika kita ngomong salam literasi, kita semua mengatakan ayo membaca, kemudian salam literasi kedua,
salam literasi, ayo menulis. Udah dibuat Salam literasi ketiga, ayo ke perpustakaan. Kita sama-sama ya Pak ya, mohon izin kita membudayakan salam literasi ke masyarakat sehingga kita seolah akan menjadi masyarakat yang smart. Saya mulai, salam literasi, ayo membaca. Ayo 1, membaca. 2, 3. Salam literasi, Ayo membaca. membaca. Waduh, itu unmute-nya dibuka ya, mestinya suaranya ya Mas Abe ya. Iya, Biar iya, Bu. heboh gitu ya, semangat. Walaupun Ya, masa biar pandemi semangat Bapak COVID, Ibu, kita boleh tetap dibuka. semangat. Boleh di unmute suaranya? Di unmute dibuka semua ya kayaknya ya, biar heboh Iya, ya. betul, Bu. Ada beberapa Kita teman sudah videoin, Bu. duluan tadi sholat duluan ya. Insya Allah ini luar biasa Pak Ketua Panitia, respon kita lumayan bagus. Oke, salam literasi, ayo membaca. Salam literasi, ayo menulis. Salam literasi, ayo ke perpustakaan. Salam tangguh. Biasa Kadisub. Izin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian hadiah, pemberian sertifikat buat narasumber mana Pak Abe? Untuk sertifikat Pak, nanti kita Dikirim kirimkan ya? langsung. Oke, Iya, baik. dikirimkan langsung. Tadi sudah diisi ya Bapak Ibu ya. Ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Kadis. Itu ada Ketua GPMB itu Pak Dr. Indra Purnama. Iya, oh ya, ada Pak Indra Purnama yang juga hadir. Yamin, terima kasih Pak Yamin, Pak Afrizal. Sebelumnya saya mau tutup dulu kegiatan kita pada hari ini ya. Terima kasih Bu Kadis, Bu Fiona. Saya sebagai MC dan mewakili rekan-rekan kerja kita yang bertugas dari GPMB dan juga Diskusip. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Jangan lupa untuk kembali hadir di acara korelasi selanjutnya.